Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nila Mirnawati dengan NIM 2005 1204027 dari kelas TIA 2020. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan tentang FTP server. Subbab yang pertama yaitu pengertian FTP server. FTP atau File Transfer Protocol adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer, mendownload atau mengirimkan file ke server, yaitu upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Seperti protokol TCP/IP pada umumnya, ini didasarkan pada model client server. Subbab yang kedua yaitu fungsi FTP server. Fungsi yang pertama yaitu melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Fungsi yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Yang terakhir, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Subbab yang ketiga yaitu cara kerja FTP server. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kamu bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Namun, sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang harap lakukan seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Subbab yang keempat adalah aplikasi FTP client. Yang pertama, FileZilla FTP Client. FileZilla FTP Client yaitu FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi FTP ini mendukung di beberapa sistem operasi terkenal seperti Linux dan Windows. Yang kedua, WinSCP. WinSCP merupakan aplikasi yang juga cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah SFTP, SCP, FTP, dan WebDev. Aplikasi yang ketiga yaitu GFTP. GFTP merupakan aplikasi FTP client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Next, subbab yang kelima yaitu simulation. Berikut adalah simulasi yang saya buat di aplikasi Cisco Packet Tracer. Ini adalah simulasinya. Nah, berikut adalah simulasi atau percobaan FTP server. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan saya buat ini adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing, dynamic RIP, dan jaringan DHCP. Di PC 1, kita akan ping ke alamat file server
apakah PC1 ini sudah berfungsi dengan baik atau sudah tersambung ke file server atau belum. Kita klik ping 43.43.43.2. Kalau hasilnya reply from TTL berarti sudah terhubung. Nah, seperti ini. Seperti ini berarti sudah terhubung. Close, selanjutnya ke PC 4. Lakukan hal sama, yaitu mengecek di command prompt, disambungkan ke IP server. Apakah sudah berfungsi atau sudah tersambung? Oke, PC 4 sudah tersambung dengan server. Kemudian ke laptop. Di laptop kita juga mengecek apakah sudah terhubung ke server, sama dengan mengetik ping 43.43.43.2. Oke, di laptop juga sudah tersambung. Kemudian selanjutnya di smartphone. Kita juga mengecek apakah sudah terhubung atau belum. Oke, di smartphone juga sudah terhubung. Kemudian di close. Beralih ke FTP server. Nah, di FTP server ini klik di service dan pilih FTP. Nyalakan service FTP di komputer FTP server. Nah, ini harus dalam keadaan on. Kemudian buat user coba dan passwordnya coba. Nah, seperti ini. Username-nya coba, passwordnya coba, dan ini harus tercentang semuanya. Kemudian setelah itu di save. Oke, sudah close. Nah, setelah itu pada PC1 kita akan membuat sebuah file dengan nama pesan PC1.txt. Caranya di text editor kita ketikkan ini isi pesan ini isi dari PC1. Kemudian file, klik file, save. Nah, kita beri nama pesan PC1. Oke. Kita cek pada file, open apakah sudah ada. Nah, jika sudah terlihat begini berarti sudah tersave ya. Klik OK. Setelah itu kita akan mengecek bahwa file tersebut itu sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah di command prompt, yaitu dengan mengetikkan dir. Enter. Nah, di sini sudah terlihat yaitu pesan dari PC1. Setelah itu koneksi ke FTP server dengan mengetikkan FTP 43.43.43.2. Ya, kemudian di enter. Masukkan username tadi yaitu coba. Kemudian masukkan passwordnya juga coba. Nah, jika seperti ini berarti sudah terkoneksi dengan FTP server. Oke, setelah itu lalu upload file dengan mengetikkan perintah put pesan min pc1.txt. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah berhasil mengupload filenya. Lalu kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Nah,
Kita lihat di sini PC1, maksudnya pesan dari PC1 itu sudah ada. Nah, selanjutnya pada laptop kita buat koneksi seperti langkah yang tadi, sama di command prompt. Lalu kita coba download file dari pesan PC1 tadi. Dikoneksikan dulu ke FTP server dengan mengetikkan FTP 434342, masukkan username, coba, passwordnya juga coba. Nah, setelah ini kita klik, maksud saya mengetikkan get. Oke, diketikkan get pesan PC1 txt. Nah, jika sudah ada transfer komplit berarti sudah berhasil. Setelah itu di close dulu, kita cek di text editor, pilih file, kemudian open. Nah, di sini sudah ada pesan dari PC1, berarti tadi sudah berhasil downloadnya. Kemudian close lagi, balik lagi ke command prompt. Kita cek di dir. Nah, di sini sudah tertera ada tulisan pesan PC1 txt, berarti sudah berhasil. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai FTP server. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Nah, berikut adalah video penjelasan dan simulasi mengenai FTP server. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.